Yohanes Bayu Samudro adalah satu dari 6 pejabat eselon 1 yang diberhentikan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas. Melalui surat putusan Presiden nomor 172 TPA tahun 2021, Yohanes menyebut legowo atas pemberhentian dirinya. Dalam kesempatan ini, Bayu juga menyampaikan permohonan maaf terhadap Presiden Joko Widodo, Menteri Agama, dan umat Katolik terkait kinerjanya yang belum maksimal. Legowo dengan keputusan Presiden ingin menyampaikan permohonan maaf apabila kinerja saya belum dapat memenuhi sepenuh-penuhnya harapan Presiden, Menteri Agama, dan masyarakat Katolik pada umumnya. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Kolil Koumas memberhentikan 6 pejabat eselon 1 pada 6 Desember lalu. Selain Dirjen Bimas Katolik, pejabat yang dimutasi dan dicopot adalah Inspektur Jenderal Denny Suardini, Kepala Badan Litbang dan Diklat Ahmad Gunaryo, Dirjen Bimas Kristen Thomas Penturi, Dirjen Bimas Hindu Trihandoko Seto, dan Dirjen Bimas Buddha Calyadi. Ini tentunya harus diingat bahwasannya mereka juga warga. Sore ini kita akan membahas pencopotan 6 pejabat di Kementerian Agama bersama dengan mantan Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samudro. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Mbak. Pak Bayu, tadi kan Anda mengatakan bahwa bisa legowo menerima keputusan dari Menteri Agama. Sebenarnya Pak Bayu melihat pencopotan ini seperti apa? Pencopotan ini menurut pengamatan kami ini adalah proses regulasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang tentu saja di SK-kan atau keputusan Presiden menerbitkan keputusan itu. Jadi ini menurut saya sudah regulasi yang sudah disiapkan. Biasa saja menurut saya. Sebelumnya ada komunikasi dulu kah sebelum ada pergantian jabatan ini? Oh belum. Kita belum ada pemberitahuan dan setelah itu pun juga tidak ada penjelasan. Tetapi kami melihat ini adalah sebagai bentuk ketaatan kami ya pada pimpinan tertinggi negara karena ini memang berdasarkan keputusan Presiden sehingga kami ikut taat dalam aturan itu. Izin kami bertanya Pak Bayu, jadi baru mengetahui adanya pencopotan ini kapan dan berdasarkan langsung ada suratnya atau seperti apa? Iya, jadi surat itu kami terima tanggal 20 Desember. Ya, dalam surat tertulis tertanggal 6 Desember, jadi sudah cukup lama, tapi kami yakin ada proses yang cukup ya untuk dari Presiden ke Menteri lalu disampaikan kepada kami. Kebetulan kami kan memang masa-masa sekarang ini sedang mengadakan banyak lawatan ke daerah-daerah, sehingga memang menunggu event yang pas untuk bisa bertemu langsung dengan kami mengantarkan surat. Kira-kira seperti itu. Jadi setidaknya dari tanggal surat tercantum 6 Desember sampai 20 Desember surat diterima, tidak ada juga awalan komunikasi dari siapapun dari pihak Kementerian Agama begitu ya Pak? Tidak ada. Ya. Kalau dilihat perkembangan terakhir kan sejumlah pejabat yang dirotasi ini melaporkan pencopotan ini kepada KASN. Nah kalau dari Pak Bayu sikapnya seperti apa memang soal ini? Iya, pada saat pemberhentian diterima, karena diterima pun juga dalam posisi yang berbeda-beda Mbak, karena kebetulan saya langsung ditemui di kantor, sementara teman-teman juga ada yang belum di kantor, sehingga waktunya bisa berbeda-beda. Nah pada saat itu juga memang ada sempat pembicaraan untuk menemui atau berkonsultasi dengan komite ASN ya. Tapi waktu itu kami akhirnya memilih untuk tidak ke sana, karena kami melihat bahwa ini adalah keputusan final dari Presiden. Jadi bentuk bentuk prosedurnya pun tentu saja sudah dipersiapkan sebelumnya. Masalahnya memang belum disampaikan ke kami, tapi kami bisa memaklumi itu ada proses yang sudah disiapkan untuk kami, untuk saya terutama. Izinkan kami juga mendalami soal prosedur ini. Sebenarnya apakah ada prosedur yang dilewati atau tidak dari prosedur yang reguler ya Pak ya, dari yang biasa dilakukan? Iya, kalau menurut hemat kami memang prosedurnya kan ada beberapa yang tidak perlu diberitahukan kepada yang dieksekusi, misalnya seperti kami. Ya, tentu saja ada hal-hal yang dilakukan, karena kalau prosedur yang sesungguhnya kan pasti tentu saja tidak selalu harus diberitahukan kepada kami terlebih dahulu. Hanya memang ada kebijakan khusus dari tim kementerian, mungkin dari Sekretariat Jenderal untuk membicarakan langsung kepada pembuat keputusan, yaitu di
Presiden. Gitu. Jadi memang dari pihak kami sempat berpikir bahwa rasanya ini ada yang terlompati. Tapi kalau dilihat dari tracknya itu tentu saja sudah menjadi kewenangan dari Bapak Menteri. Yang terlompati ini dikatakan komunikasi awalan itu, Pak Bayu, atau apa? Ya, kemungkinan itu yang terlompati. Hanya memang sekali lagi kami sadari sepenuhnya ini adalah hak sepenuhnya dari Bapak Menteri untuk menceritakan atau tidak menceritakan kepada pejabat yang akan diberhentikan. Ya memang itu yang kami rasakan. Pak Bayu kan sempat meminta maaf juga dalam konferensi pers karena kinerja belum maksimal. Nah menurut Pak Bayu memang di sisi mana Bapak sendiri melihat kinerja yang belum maksimal tadi? Iya, belum maksimal itu karena memang masa jabatan saya itu kan baru 1 tahun 4 bulan, nah ya kira-kira 16 bulan. Nah dalam 16 bulan itu saja begitu banyak program-program yang memang kami rencanakan di tahun 2022. Karena tahun 2022 itu oleh Kementerian Agama menjadi leading sektor untuk tahun toleransi yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dalam konteks ini tentu saja kami punya banyak perencanaan yang dengan diberhentikannya saya tentu saja tidak bisa saya maksimal memimpin program itu untuk Bimas Katolik. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks makro kepemimpinan dalam sebuah organisasi tentu saja ada yang melanjutkan. Nah, yang melanjutkan itulah nanti yang akan menuntaskan program yang pernah kami rancang di direktorat kami. Kalau dalam waktu 1 tahun terakhir Bapak menjabat, sebenarnya apa sih yang jadi prioritas sebenarnya kalau dari Bimas Katolik? Iya, prioritas Bimas Katolik itu adalah bahwa kami ingin menghadirkan negara dalam kehidupan umat beragama di seluruh Indonesia, termasuk untuk umat Katolik. Ya, salah satu prioritasnya adalah memang mendampingi umat Katolik dalam misalnya membangun rumah-rumah ibadatnya. Seringkali kita temui mereka punya kendala untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar dan yang lain-lain. Nah itu kami punya fokus, kami punya catatan berapa jumlah rumah ibadat di gereja Katolik di Indonesia yang terkendala. Nah kami mencoba melakukan pendampingan itu semua. Nah kebetulan pada hari di mana saya menerima surat pemberhentian itu ada 2 gereja Katolik yang sedang diserahkan izin mendirikan bangunannya oleh pemerintah daerah, yaitu di Gereja Katolik Damai Kristus Kampung Duri, itu kebetulan masuk di wilayah DKI Jakarta, maka berkenan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, memberikan izin mendirikan bangunan tersebut kepada Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Kardinal Suharyo. Itu sama, keesokan harinya di tanggal 21 itu juga di gereja Katolik Kalvari Lubang Buaya. Ini prosesnya sama dari gubernur kepada itu adalah bentuk pencapaian yang dulu sama-sama kita upayakan. Bukan kami sendiri, tapi dengan tim Kementerian Agama. Nah, karena kami di Bimas Katolik itu kami lebih ada di posisi itu untuk mengawal proses perolehan izin tersebut di garis depan. Nah saat peralihan jabatan nanti ke Dirjen Bimas yang baru, apa yang kalau menurut Pak Bayu harus segera pembenahannya? Iya, artinya memang tugas-tugas yang ini masih banyak. Kita punya daftar yang cukup banyak untuk penyelesaian izin rumah ibadah tersebut. Kami berharap penerus kami itu nanti akan bisa melanjutkan policy itu, gitu ya. Di samping yang utama itu tentu saja moderasi beragama. Ini adalah nilai atau marwah yang memang diangkat bersama oleh tim kami di Kementerian Agama, di mana kita mencoba bahwa kesetaraan pandangan cara beragama untuk masing-masing agama itu harus yang moderat. Ini adalah sifat yang amanah yang sedang kita siapkan. Kita berharap penerus kami itu bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya kemudian. Karena tadi kan bicara soal proses setelah pencopotan ini sejumlah pejabat akan melaporkan ini ke KASN. Tapi kalau Pak Bayu tadi menyebutkan legowo. Nah di sisi lain kan transisi ini kan harus juga dipikirkan. Apakah dalam proses transisi meskipun tadi masih ada laporan ke KASN, tapi Pak Bayu bersedia untuk tadi meneruskan atau memberikan kira-kira catatan bagi penerus nanti Dirjen Bimas Katolik? Iya, karena kebetulan yang melanjutkan tugas kami itu masih bentuknya pelaksana tugas. Nah, beliau adalah salah satu pejabat tinggi di Kementerian Agama juga yang juga beragama Katolik. Jadi kami nggak ada masalah. Kami bisa berdialog, lalu beliau juga bertanya, kami coba menjawab
apa yang belum selesai, lalu apa yang harus dilanjutkan itu juga sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Baik, terima kasih Pak Bayu telah bergabung di Kompas Petang. Yohanes Bayu Samudro, mantan Dirjen Bimas Katolik. Sehat selalu, Pak. Iya, terima kasih.